Murid-murid sekalian, God bless you all. Malam hari ini lagi kita masuki Praise Night and Praise Prayer yang keempat di bulan April di tahun 2024. Kiranya saudara dimanapun saudara berada yang menghadapi apapun aja persoalannya, you always have to remember to praise the Lord, ya. Saudara harus ingat bahwa puji-pujian yang dari dalam keluar itu adalah kayak rocket fuel, ya, for your triumph. Saudara sudah ada semua senjata untuk mengalahkan semua tipu muslihat iblis. Just praise the Lord. Keluarkan dari kedalaman saudara, bahkan saya mengajarkan saudara mengerang, yaitu dari dalammu, dari inside your belly, out of your belly, keluar living water. Jadi di dalam saudara ini sudah banyak sekali sumber-sumber yang luar biasa yang akan menolong saudara untuk berkemenangan. You just need to open your mouth. Ya, bukan untuk ngata-ngatain orang, bukan untuk damprat orang, bukan untuk maki-maki orang, tetapi to praise the Lord. In times of trouble, in times of difficulties, apapun yang saudara hadapi, the first thing you open your mouth with, you have to praise the Lord. Amen. Iya, saya dengar haleluya dan amin dari masing-masing saudara punya ruang. Bergemuruh. Amin. Puji Tuhan. How are you all? Puji Tuhan. Sedang ngalamin problem hari ini, semakin memanas problemnya, right? Belum dapat jawaban dari Tuhan. Keadaannya masih sama, nampaknya jauh lebih buruk. Then open your mouth and praise the Lord, right? Itu yang saya ajarkan terus di dalam setiap bulan di dalam Praise Prayer Night and Praise Prayer Assembly seperti ini. Saya ingin mengingatkan saudara setiap kali di dalam segala pergumulan saudara, apapun yang saudara hadapi, open your mouth and praise the Lord. Saat di praise prayer itu yang kedua, saya bicara mengenai level surga, ya. Berawal dari saya mendapatkan penglihatan dan saya melihat api pengujian bagi kita semua. Kita tidak bisa tidak, kita harus melewati ujian api bahkan di dunia ini, ya saudara. Kalau saudara ngalamin problem yang semakin menyesakan hati, kan kayaknya kepalanya panas gitu ya, terus hatinya membara panas ya. Nah itu walaupun saudara nggak kepanasan, nggak ada apinya, tetapi saudara merasakan kan, wah panas ini, hawanya panas gitu ya. Itu adalah ujian di dunia ini, yang mana apinya nggak nampak, apinya tidak menyakitkan, walaupun menyakitkan hati. Saya sering berpikir gimana sih ya, hati itu sebenarnya nggak sakit, tetapi kok bisa dibilang sakit hati gitu ya. Nah, di dunia ini sakitnya itu nggak sakit fisik, tetapi nanti di saat pengujian betul-betul sakitnya sakit fisik. Dengan tubuh roh tetap kita akan melewati api, bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa
Allah kita adalah api yang menghanguskan. Our God is the God of consuming fire. Api yang menghanguskan. Itu sebabnya kita belajar baik-baik sebelum nanti kita masuk dalam pengujian api. Maka kita di sini lebih baik kita uji diri kita supaya kita jangan sampai melewati api pengujian dan diuji semua perbuatan kita terbakar. Nah, pada bulan Februari saya bicara mengenai level surga, yang mana ini penglihatan dilihat oleh seorang hamba Tuhan, dan sangat disayangkan. Saya sebenarnya nggak mau ceritain detailnya ya, saya hanya ceritain garis besarnya, di mana hamba Tuhan yang mendapatkan penglihatan mengenai surga ini, level surga ini, sekarang malah gitu aja. Saya yakin saudara tahu artinya malah. Jadi seorang yang mendapatkan pewahyuan, penglihatan, suara Tuhan dan pengertian surga, hikmat surgawi dan sebagainya, kalau tidak menjaganya dengan ketat hari-hari sampai akhir hidupnya, maka dia bisa kehilangan upahnya. Dia gini, kita bisa jatuh dari ketinggian manapun, right? Ya, saudara yang biasa naik gunung atau sekarang ini banyak sekali mereka yang mereka nantang diri gitu ya untuk TikTok atau apa nggak ngerti ya. Untuk naik di gunung mereka selfie, lalu mereka ini foto-foto dan dengan gaya-gaya, bahkan ada yang dingin banget sampai di gunung buka baju pakai bikini ya. Banyak sekali yang lihat itu IG-nya, dan akhirnya dia tidak sadar diri, dia jatuh. Padahal udah teruji peralatannya hebat banget, ya. Baru aja ada suami istri dari China pergi ke Kawah Ijen, lalu istrinya foto-foto dan jatuh. Suaminya nangis, kasihan banget. Ada yang bilang kok guide-nya itu nggak ngomongin dia, ya, bahwa itu area yang curam, area yang bahayakan gitu ya. Mungkin udah dibilangin kayak kita. Mungkin ada yang bilangin hati-hati lo, jangan lewatin sana lo, itu bahaya lo. Tapi kita pengen eksis, kita pengen dilihat orang, sehingga kita eksis, foto-foto, enggak foto-foto ya, kita mejeng, nampang, kita sombong, dibilangin tidak hati-hati, maka kita bisa jatuh dari ketinggian manapun. Enggak peduli saudara sudah setinggi apa saudara naik di atas gunung Tuhan, kalau tidak hati-hati maka kita bisa jatuh dari ketinggian manapun. Saya mendengar bahwa di surga itu ada yang namanya uninhabited area. Apa bahasa Indonesianya? Tidak didiami, tempat yang tidak didiami. Make sense? Ya, ada yang di kelas ada yang nanya, itu Magdalene itu ngomong soal surga-surga itu dasarnya apa? Gitu ya. Oh, dasarnya firman. Penglihatan, orang dikasih penglihatan, saya juga dikasih penglihatan, ya. Tetapi kan saya tidak diberi semua penglihatan, saya hanya secuil-cuil dan orang juga secuil-cuil, ya. Kita dipercik-percik penglihatan, tetapi ada di dalam firman itu dasarnya ada. Dan apa tadi saya bilang? Oh, uninhabited. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah Salomo ini sudah membangun kerajaan sedemikian rupa. Dia diberi hikmat Tuhan sampai didatangi Tuhan 2 kali lewat mimpi. Nah,
Ini bukan hal yang kecil untuk Tuhan datang di dalam mimpinya, karena Tuhan berbicara kepada manusia lewat beberapa cara, ya. Salah satunya lewat mimpi. Jadi waktu dia bermimpi, that's the real conversation with God. Alright. Jadi Salomo ini udah sampai diajak Tuhan bicara, ditemui Tuhan secara khusus lewat mimpi 2 kali. Kemudian hikmatnya luar biasa, dia diberkati, dia melimpah, dan dia mengalami masa keemasan. Tetapi dagingnya ini dibiarkan untuk berkuasa terhadap rohnya. Kita bicara manusia roh, right? Kita mengembangkan manusia roh. Jadi dagingnya dibiarkan sehingga akhirnya pada masa tuanya, firman Tuhan mengatakan bahwa dia itu diseret, hatinya diseret oleh istri-istrinya. Dia nyembah patung-patung, dewa-dewa, berhala-berhala istrinya, dan kemudian hatinya dilencengkan dan dia lebih cinta mereka. Jadi dari ketinggian manapun bisa jatuh. Dari dibilang orang yang terbijak pun ternyata bisa jatuh. Dan apa yang dia sudah accumulate di surga, kita kan di bumi ini lagi ngumpulin voucher, ngumpulin reward di surga, right? Kita ngumpulin reward di surga, tetapi kalau kita tidak bertahan sampai kesudahan, maka reward itu ternyata abandoned, uninhabited. Jadi rumah yang dia bangun di surga dengan jerih lelahnya di bumi, bayangin dia pada saat mempersembahkan kepada Tuhan untuk menguduskan bait suci itu, dibilang dia memberikan berapa? 22.000 lembu. 22.000 lembu, bayangin sebanyak apa. Gak pernah terjadi bahwa ada lembu begitu banyak hanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan diberikan kepada rakyatnya. Itu luar biasa banget pengorbanan yang dia berikan dan semua pencapaian. Tetapi apalah artinya jikalau akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Jadi apa yang sudah dia bangun akhirnya abandon, tidak bisa dia tempati. Itu ada salah satu orang yang melihat ada uninhabited area di surga. Oh boy, mengenaskan sekali. Jangan sampai kita mengumpulkan reward di bumi, tetapi di surga kita tidak menikmatinya. Ya, mari kita baca lagi dalam 1 Korintus 3 ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak dari itu. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ini nanti hari Tuhan akan menyatakan setiap pekerjaan kita. Sebab ia akan nampak dengan api. Right? Api pengujian. Akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Pekerjaan kita semuanya akan diuji oleh api. Ya. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Itu dia upah. Tetapi kalau nggak tahan uji, kalau kita tidak setia sampai akhir, kalau kita tidak mempertahankan, kita tidak bertahan di dalam iman kita, maka dari ketinggian manapun orang bisa jatuh dan pekerjaannya akan hangus. Dia tidak akan memperolehnya. Ouch, ouch. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan.
Kalau kita yang ditebus oleh Yesus, roh kita sudah diselamatkan, lalu kita melakukan pekerjaan keselamatan jiwa. Nah, itulah yang nantinya akan menolong kita sampai nanti kita memperoleh reward kekal berdasarkan pengerjaan jiwa kita. Itu sebabnya kita terus belajar, manusia roh kita dikembangkan, akal budi kita diperbarui dari hari ke hari, dan kita terus mengumpulkan reward bagi hidup kekal kita. Jadi dikatakan bahwa pekerjaan terbakar, ia sendiri menderita kerugian. Rugi dong, pekerjaan kita terbakar. Kita melakukan semuanya di bumi ini sebenarnya hanya untuk reward kekal di surga, tetapi kita tidak menikmati itu. Ia sendiri diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ngeri nggak sih? Ouch! Diselamatkan, tapi kayak keluar dari api. Barbecue dong, gosong dong. Saya nggak bisa terjemahin bahasa lain selain gosong. Kalau kita jalan-jalan di surga dengan angus-angus, ya gosong-gosong, artinya pekerjaannya terbakar. Right, so kita akan masuk di dalam level di surga. Waktu lalu saya bicara mengenai apa? Yang langit kedua, Garden of Eden. That's right. Garden of Eden adalah langit kedua. Saya minta tolong media dibantu, saya coba menggambarkannya dan diterjemahkan, dibantu dengan media. Ini saya gambarkan bagaimana tingkatan di dari bumi ini. Oke, ini bumi ya, yang terbawah, and then yang atasnya ini adalah langit kedua. Ini adalah the Garden of Eden. Alright, thanks. Ini Garden of Eden. Ini, saudara ingat ya, ini disebut bumi, and then langit kedua. Jadi ini kan di bumi kan ada langitnya. Ini disebut langit pertama. Iya. Lalu ini langit kedua itu belum di surga. Garden of Eden. Taman Eden. Bahasa Jawanya Taman Eden. Nah, di Taman Eden ini seperti dunia, tetapi spirit, roh. Being in the spirit world, but unlike the spirit world in the third heaven, the second level heaven is not in complete spirit world. Jadi saya sudah bicarakan hal ini dan juga ada rekamannya di YouTube. And then, nah, yang berikutnya adalah third heaven. Nah, third heaven ini disinilah dimulainya dari paradise, Firdaus, sampai New Jerusalem City, Yerusalem baru. Jadi ingat ya, Taman Eden itu second heaven atau second sky, earth itu first sky, and then paradise dimulai dari paradise sampai nanti naik. Nah, ini yang akan saya bicarakan adalah yang naik, yaitu di third heaven.
Ya. Nah, third heaven itu yang paling rendah adalah Firdaus, paradise. Sebagaimana kita tahu kisah Yesus yang disalib dengan dua penjahat di kanan kirinya, dan seorang berkata, Yesus, jikalau engkau nanti datang sebagai Raja, ingatlah. Nah, itu adalah the smallest faith size, iman yang terendah, iman yang terkecil. Kalau dihubungkan dengan 1 Korintus 3 tadi, ini adalah jenis dasar bangunan yang dari rumput kering dan jerami. Rumput kering dan jerami. Dry grass and hay. Tapi dia punya iman. Iya, saya menyampaikan di khotbah Paskah. Dengan the last breath he has, nafas terakhirnya, mereka berdua sama-sama maki Yesus. Mereka merendahkan Yesus. Tapi kemudian yang satu saat melihat bagaimana sebelum kematian ya, bagaimana terjadi gelap gulita, lalu bagaimana dia mengampuni mereka yang menyalibkan dia dan sebagainya. Lalu dia berpikir, gak ada salahnya, memang benar ini orang benar ya. Jadi dengan last breath dia sampaikan satu statement saja, kerendahan hati. Yesus, ingatlah aja. Dan Yesus berjanji, saat ini juga, hari ini juga, engkau akan bersama dengan aku di paradise. That's it. Ya, jadi ini adalah tempat di mana the smallest faith size. Orang menerima keselamatan tetapi tidak menerima upah. Tidak melakukan apapun untuk Tuhan dan tidak ada yang dibawa. Kalaupun ada, nanti ada yang terbakar karena ini jenis jerami dan rumput kering yang tidak tahan dengan tes ujian. Ini adalah orang dengan iman yang tidak tahan ujian. Itu sebabnya saudara, kita sangat-sangat diajar di kelas-kelas bagaimana kita menghadapi setiap problem-problem, setiap tes dalam kehidupan kita. Semua yang datang dalam kehidupan kita hanyalah tes buat kita. Kita lulusnya. Kita sama terus nggak? Cara ngatasinya, cara pandangnya, cara jawabnya, cara melihatnya, sama terusnya, cara meresponnya. Kehidupan di Firdaus ini dipenuhi dengan happiness and joy and righteousness. Sebab di sana sudah tidak ada lagi kejahatan, dan bahkan tiap orang di sana yang masuk di jajaran Firdaus di sana, mereka akan mementingkan orang lain lebih dari dirinya sendiri. Seandainya kita di bumi ini melakukan hal itu, putting the interest of others first and serve another to love, ya, supaya di sana lebih lagi, nggak cuman nyampe di paradise gitu, tetapi yet orang yang udah sampai di paradise akhirnya mereka menyadari mereka seneng banget dengan pencapaian orang lain yang lebih dari dia, ya. Dia senang sekali melayani dengan kasih dan tidak ada kebencian di sana. Oke, saya sudah banyak menceritakan mengenai paradise ini. Lalu di paradise ini mengalir river of living water, sungai kehidupan yang mengalir dari
New Jerusalem City dari tata Bapa. Saya akan cepat baca dari Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Yang ayat pertama yang menjadi highlight dari apa yang saya sampaikan, yaitu sungai itu mengalir dan sungai itu menghidupi, dan dia mengalir dari yang tertinggi sampai turun bahkan sampai paradise. Indah sekali. Saudara, saya ingin menekankan bahwa selama kita di dunia ini, kita bisa menikmati living water. Kita masuk di dalam roh, masuk di dalam kedalaman, the deep of the deep, calling unto deep, karena yang dalam itu akan memanggil lagi, memanggil. Jadi kita yang mau masuk di dalam hadirat Tuhan, di kedalaman dari pengetahuan ilahi, pengetahuan Tuhan, maka deep calls unto deep, kita akan mendapatkan pewahyuan, dan kita tidak hanya menikmati di sana, tapi kita akan bisa menikmati lagi kita di dunia ini. Oh, indah banget. So, nah sekarang di atas paradise, ya, di atas paradise itu ada tingkat pertama dari kerajaan surga, the first kingdom of heaven. Nah itu di atasnya paradise, ya. Jadi ini tempat lebih indah lagi dan lebih dekat lagi dari tata Bapa. Ini adalah tempat di mana orang-orang berkumpulnya mereka yang menerima Yesus, dan mereka berjuang untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman. Tetapi, nah ada tapinya. Nanti kita belajar. Sudah percaya atau tidak, tetapi nanti kita akan belajar poin yang penting banget, luar biasa dari firman-firman yang mendasari dari apa yang saya sampaikan dan penglihatan hamba Tuhan ini. Tetapi mereka berusaha menerima Yesus dan berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan, tetapi tidak semua apa yang kita doakan itu dijawab langsung. Nah, di situ iman kita diuji. Bisa nggak sih? Nah, saya nyembuhin orang pada sembuh, saya sendiri nggak sembuh. Kenapa sih? Nah, apakah iman kita lama-lama menurun saat itu terjadi? Nah, ini kan seperti seorang bayi pertama belajar jalan, lalu jatuh, ya, berdiri lagi, jatuh lagi. Tapi when you are maturing, you have faith and you're maturing, saudara nggak akan takut dong jatuh, nggak akan takut dong jalan, nggak akan takut berdiri dan jatuh lagi, nggak akan takut. Udahlah, aku merangkak aja, seumur hidup merangkak, karena aku jatuh dulu pernah waktu baby. Jadi sekarang aku sampai tua aku merangkak. Shame on you. Ya. Dulu waktu saya naik motor, soalnya saya belajar, tiba-tiba masuk ke got, diketawain tetangga dan anjingnya ketawain saya sekalian. Jadi saya udah gak pernah naik motor lagi. Loh, itu gak punya iman. Mereka yang ada di level pertama dari surga ini, mereka diberikan mahkota.
karena mereka sudah berusaha untuk hidup sesuai firman. Walaupun mungkin perbuatan-perbuatan mereka tidak mencukupi kuota iman. Indah banget nih. Perbuatan mereka itu tidak mencukupi kuota iman. Lalu mereka takut, jatuh lagi takut. Ya, tapi karena mereka sudah at least berusaha mencoba. Daripada enggak sama sekali. Ya. Mereka mendapatkan mahkota. Ini adalah tempat di mana imannya tuh disebut iman kedua, second faith, dan ini diumpamakan seperti kayu. Walaupun nggak dapat upah loh, karena kayu kan tetap terbakar, karena api, right? Jadi saudara yang gagal tes iman di sini, saudara nggak mau coba lagi. Enggak, aku takut. Sini tempatnya, bakar. Imannya iman kayu, nggak tahan dengan pencobaan ujian. Tapi mereka memperoleh rumah dan ada personal reward. Rumah-rumahnya itu nggak sendiri-sendiri. Ya, residennya itu dempet-dempet atau high-rise buildings like apartments gitu ya. Kita kan di dunia ini kita lihat kan rumah yang mahal itu yang sendiri-sendiri, punya halaman sendiri, ya, punya tempat buat bikin barbecue, ada swimming pool sendiri, ya, wow. Tapi kalau apartemen itu terbatas banget, kecuali yang resident apartments, ya, atau suite rooms apartments. Jadi fasilitasnya nggak banyak, tapi nggak pernah hancur di sana karena dibersihin, dijagain oleh para malaikat untuk tetap ada di best condition possible. Nah, memiliki rumah di surga sendiri itu adalah glory, ya, glory of its own, luar biasa. Kita masuk surga aja bersyukur. Apalagi diberi rumah. Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat, aku menyediakannya bagimu. Nah, tempatnya ini kan tergantung kita, iman kita, pelayanan kita, pengabdian kita. Itu sebabnya di pemuri dan inilah saudara diajari, come on, bukan untuk memperoleh reward itself, bukan untuk mengejar hadiah-hadiah itu sendiri, tetapi karena balas cinta kita kepada Tuhan yang udah mengasihi kita. So orang yang punya rumah di surga, oh mereka feeling joy and beauty yang melebihi dari ada di Firdaus. Yeah. Kalau di Firdaus itu nggak ada pelayanan malaikat, nggak ada. Tetapi mereka rumah, tempat-tempat mereka di operate, di assist, dilayani, di maintain oleh angels. Ya. Tapi mereka tidak mendapatkan pelayanan malaikat. Tapi di First Kingdom ini mereka mendapatkan bantuan malaikat walaupun tidak ada special services, ya, nggak special. Oke, kita masuk ke atasnya lagi, yang tadi kan apa? Paradise, and then first, and then second level, ya.
Sekarang level yang kedua di kerajaan surga. Orang yang masuk di level ini adalah mereka yang memiliki iman yang telah lulus dari ujian dan pencobaan. Mereka menerima upah jauh lebih dari yang di Firdaus dan di yang pertama, tentu. Sebabnya mereka ada di level yang kedua ini, ketika dibandingkan happiness-nya itu yang masuk di first kingdom itu sama yang di second kingdom, ini bandingannya gini, kayak ikan emas masuk di akuarium yang pertama, yang kedua kayak ikan emas masuk di perairan samudra yang luas. Can you imagine? Hey, come on, run, ya. Bandingannya seperti itu, dari akuarium sampai ke Mediterranean Sea. Kalau di First Kingdom itu rumahnya itu multi-level buildings, ya, rumah susun. Di sini mereka punya satu rumah, one story house, private, separate from one another, not community property. Gak sesek-sesekan, parkirnya sulit, mepet-mepet di dalam, karena ini ngomong di dunia, mepet-mepet, lewatin gang itu cuma satu aja, mobil atau motor cuma satu, ya, tetapi ini luas. Tidak hanya rumah, saudara akan milik apa yang menyenangkan hatimu. Saudara mungkin suka danau di dekat rumah saudara, atau kolam yang diisi dengan berhiaskan emas dan permata. Kalau saudara suka jalan-jalan kayak saya, saudara mungkin bisa dikasih jalanan naik ke gunung, ya, di sana dekat gunung, atau saudara yang suka bunga, flowery garden, and saudara suka plants, ya, beautiful and amazing. That's in the second level of heaven. Jadi orang yang ada di sini ini, mereka enjoy fasilitas, mereka bisa visit the neighbors next to them, mereka bisa saling ketemu, ya, mereka lebih, fasilitasnya itu lebih bagus dalam segala aspek. Ya. Di sini saya akan mulai bicara mengenai faith measurement, ukuran iman. Ya, ukuran iman. Di second level ini, ukuran imannya adalah mereka sudah melakukan tugas mereka, hidup sesuai dengan firman, tetapi ini dia, hati mereka tidak sepenuhnya disucikan, dikuduskan. Ada uletnya, ada behind the scene-nya. You kelihatan baik di depan orang, tapi behind your closed door, apa yang kamu lakukan? Tidak kudus. So, ini akan merupakan suatu ujian bagi kita. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa penderitaan di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita, yang Dia sediakan kita way far beyond our expectation. Kita cannot possibly imagine apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu sebabnya while we are on earth, sekuat tenaga, sekuat imanmu, lakukan semuanya dengan kesungguhan hati, dengan kesucian iman, dengan kemurnian hati. Lakukan semuanya untuk Tuhan.
Gak ada ulet di hatimu. So, the point here is mereka melakukan duties mereka, tetapi mereka tidak melakukannya dengan hati yang penuh kasih, dengan hati yang penuh sukacita, dengan thanksgiving. Because, ini penting, because they had not reached such a level of love. Kalau seorang belum mencapai level kasih, maka mereka mikirin diri sendiri, mereka egois, mereka iri hati, cemburu, nyakitin yang lain, mengatai yang lain. Pokoknya semuanya hanya untuk kepentingan diri sendiri. This is it. Hatinya tidak sanctified. Mereka melayani, tetapi tidak dengan a heart of love. Kita belajar nih di dunia ini. Belajar keras. Saya itu very hard on myself. Ya. Walaupun kadang-kadang ada nge-slow-nya, tetapi saya belajar bahwa I really being hard on myself. Saya keras terhadap diri saya sendiri. Saya komit. Iya. Kalau makanya saya sering heran gitu. Murid-murid ini beberapa kok harus dibilangin, kok harus dikejar-kejar, diopia-opia, bikin BK, bikin PR, ngakalin ayah, masuk kelas telat, nggak ngerjain goal-goal mereka. Ada fasilitator aja, dikejar-kejar gitu, masih tarso. Saya ngejar banget, dan saya rasa, I don't know how many more years left me, atau berapa lama lagi. Tetapi saya ingin ngejar, walaupun kadang-kadang saya agak nge-slow, tetapi saya tetap ngejar goal-goal saya. Kalau hari ini nggak kejar besok, kalau besok nggak kejar besok lagi, tapi saya lari gitu. Saya nggak slow, enggak, saya bukan orang yang demikian. Nggak ada yang ngejar saya. Terus kalau saya nggak ada yang ngejar, kalau saya nggak ngejar diri saya punya manusia roh, saya nggak bangkit, bagaimana saya bisa membangkitkan yang lain? Bagaimana Tuhan bisa percayakan manusia roh begitu banyak murid-murid di seluruh dunia kalau saya sendiri tidak membangkitkan roh saya? Itu sebabnya guys, remember, while you're living on earth, this is the important moment for you to run your race. Fully sanctify yourself, fully purify yourself, doing all your duties with a heart of love. Saya takut, takut itu adalah ciri orang yang kasihnya nggak sempurna. Face it. Saya nggak gitu, saya mengasihi, tapi saya takut. Nggak ada itu oksimoron namanya. Ya. Itu sebabnya, well, we are here. Ayo kita kejar. Bukan ngejar poin, bukan ngejar reward, bukan ngejar level, tetapi Paulus berkata, karena aku itu udah ditebus by grace, itu sebabnya aku bekerja lebih keras daripada yang lain. Itu loh poinnya. Karena dia tahu by grace, kalau enggak you end up in hell, you burn fire lake forever. Tetapi karena you realize fully that you are
you are saved by grace, itu sebabnya work on your salvation with fear and trembling. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. That's it. Takut dan gentar. Jadi orang yang ada di level iman, ini level iman ketiga. Ya, yang tadi kedua, ini level iman ketiga ini, mereka sudah menyingkirkan dosa yang kelihatan dari luar. Nggak mencuri, ya, nggak berbohong mungkin, tetapi masih ada sinful desire in their heart. Dagingnya ini belum mati sungguh-sungguh. Jadi kita ini lagi mau beranjak nih. Iya, hopefully bulan depan saya mengajak saudara ini untuk belajar masuk ke fourth faith measurement, ya, iman keempat. Jangan sampai saudara membohongi diri sendiri dan membohongi orang lain, melakukan apa yang kelihatan nampak di depan, tetapi di belakang saudara melakukan hal yang berbeda. Your hand is not clean, your heart is not pure. Kau membohongi diri sendiri dan kau menggunakan mask, topeng. So, kali ini yang ingin saya sampaikan dan saya simpan sampai next month. Ketahuilah saudara, kita ini memiliki resources di dalam perut kita. A lot of resources. Christ in you. When you know that Christ in you, the light is in you. The light in you send frequencies to the darkness. Jadi kalau hidup saudara dalam terang, itu kan tadi yang masih ada impurity-nya, ya, ada tidak kudusnya. Jadi terangnya redup. Tetapi saat saudara get rid of all the darkness in you, maka terang saudara makin nyala. Dan saat terang saudara menyala, maka saudara ini mengirimkan frekuensi di dalam kegelapan. Understand? Okay? Itu sebabnya kita bisa lihat, orang ini terang ini, ya. Orang ini gelap. Karena masih belum mengerjakan manusia mereka. Saya ingat waktu ke Tibet, di antara kami, tiba-tiba saya dideketin satu anak muda. Dia perkenalkan dirinya, lalu dia peluk-peluk saya, lalu dia bilang, belum apa-apa, dia pakai hijab, dia bilang, I love you. Kenal aja enggak? Sampai yang lain-lain lihat bingung. Kenapa? Kok sama Magdalene? Misalnya ada yang bilang, karena sinarnya menyala. Itu kesaksian orang lain. Kita, di sekitar kita, saudara, ada frekuensi yang silir mudik, sambar menyambar. Ada, kalau di rumah saudara ada microwave, then itu ada frekuensinya. Kalau saudara ada radio di rumah, then that's menyambar-nyambar. Saudara, HP saudara ada berapa? Satu, menyambar-nyambar. Di sini ada 4 orang juga dengan HP. Ada satu yang bawa 2 HP, 3, ada yang 10 HP. Nah, ini frekuensinya berseliweran. Doa kita juga menaikkan frekuensi ke atas. Don't forget, your praise sends frequencies. Itu sebabnya Tuhan menjawab bukan dengan air mata, ya. Tuhan menjawab saat kita ada pujian yang kita naikkan,
ada gelombang frekuensi yang naik ke atas, kita naikkan pujian kita dari waktu ke waktu, apalagi saat kita bercucuran air mata. Thank you Lord. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ya saudara, jadi apapun yang saudara hadapi, bersyukur agar frekuensinya naik. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kalau ada perselisihan antara suami istri, maka apa? Frekuensinya terhalang, doa mereka terhalang, nggak naik. Gimana bisa doa? Bagaimana bisa naik jika lo nggak sehati? Itu sebabnya hari ini kita praising Lord, ada gelombang yang nyambung dengan frekuensi di atas kita, dan iblis nggak suka saat kita bersatu, kita as an assembly like this. Every month we bring up the frequencies in heaven. Oh, puji Tuhan. Aren't you blessed? Saya yakin saudara berkata.